Muncul. slideshow aku. Oke, muncul. Oke. Ulang dulu deh. Aku mau sapa-sapa teman dulu. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku perkenalan diri, aku mau tahu dulu nih dari teman-teman yang dari Bangka yang mana, terus yang bukan yang dari teman-teman di luar Bangka yang mana, boleh raise hand dulu. Yang Bangka raise hand. Yuk Raise hand tuh. bisa kan? Bisa ada tuh. tuh. Oh, Nah, ada tuh. satu. Satu doang. Tuh, Ferdian, Lihatnya Ariska, Oh, oke. Nabila, Kemal, Dito. Oh, Tuh. oke. Berarti ada berapa tuh dah? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya? Berarti sisa Bluetooth mode. On cam itu tidak dilarang ya di sini ya, teman-teman. Bukan sebuah kejahatan kok. Jadi kalau yang mau unmute terus on cam, itu okay, it's fine banget itu. Nggak ada, bukan sebuah kejahatan. Jadi boleh banget kalau buat yang mau on cam atau nge-unmute. Aku tidak akan melarang-larang kalian gitu. Atau mau juga motong sesi aku di tengah, aku lagi presentasiin terus ada yang mau ditanyain, tuh boleh banget. Oke, aku coba present lagi ya. Ternyata banyak dari yang luar ya Bang, ternyata ya. Iya, benar. Oke. Oh, belum juga. Udah, Jan. Sip. Jelas. Oke. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman juga udah baca di flyernya bahwa hari ini aku bakal sampein sih, aku lebih suka sharing ya nyebutnya ya, lebih ke sharing session. Aku teman-teman juga belajar dari aku juga belajar dari teman-teman. Jadi feel free banget buat sampein insight teman-teman, kemudian juga sampein pendapat teman-teman atau keresahan teman-teman yang teman-teman alamin. Itu senang banget aku kalau teman-teman terbuka akan hal itu gitu. Nah, jadi hari ini kita ada di Bubble Digital Academy #32 dengan judul Women Impact, Empower Women, Revolution Technology. Oke, sebelum lebih jauh, kenalin dulu. Nama aku Cendikia Smeta Nazalia. Kalau di daerah aku dipanggil Lulu, kalau di teman-teman sedari kuliah ke sekarang itu manggilnya Cen. Tapi terserah, kalau teman-teman mau manggil Lulu juga boleh, mau manggil Cen juga boleh. Aku ex-Android developer Halera Power. Kenapa aku sebut ex? Karena di player itu aku disebutnya Android developer ya. Sedangkan sekarang itu aku udah resign sebenarnya dari kantor itu, dan sekarang lagi OJT di salah satu company gitu. Nah, posisinya masih di IT juga, cuman masih OJT dan belum ditaruh gitu. Jadi aku masih belajar di banyak tempat. Habis itu baru aku di-assign di satu posisi. Cuman sekarang sih masih di bagian operation gitu. Nah, sebelum mulai, aku mau sampaikan satu hal. Ini namanya GitHub Pro pekan ini. Apa sih GitHub Rules ini? Jadi teman-teman ada 3. Aku cuma ngambil 3 GitHub itu. Ada yang tahu GitHub nggak sebelumnya? Ada yang pernah tahu GitHub atau tahu GitHub itu apa gitu? Oke. Boleh dong. Langsung unmute aja. Yang unmute, yang tahu GitHub nih. Taunya GitHub. Oh, siapa tuh? Ada yang raise hand ya? Aku nggak bisa lihat soalnya. Ada yang raise hand, boleh dong. Ini ada yang ngechat. Raise hand dong kalau ada yang tahu nih GitHub nih. Tadi kedengeran ada yang raise hand. Enggak, itu chat, ada chat aku aja nggak tadi. bisa lihat. Chat aja. Oh, ada chat. Oh, nggak apa-apa ya. Nah, apa-apa. GitHub adalah layanan hardware bersama untuk proyek pengembangan perangkat lunak yang menggunakan sistem kendali versi Git dan layanan hosting internet. Waduh, lengkap banget jawabannya. Oke, mantap. Siapa itu? Bella Astuti, Kak, dari Bangka Belitung. Oke, Bella. Sebelumnya Bella udah pernah pakai GitHub? Maaf, Kak, belum. Oh, nggak apa-apa. It's okay. It's fine. Nggak apa-apa. Bener ya. Tapi jawabannya bener. Kayak kata Della tadi. Nah, aku mau ambil GitHub ini sebagai rules di kelas aku. Jadi yang pertama, teman-teman bisa cloning apa yang aku kasih hari ini. Jadi anggap aja ini repositorinya gitu ya. Kayak aku kasih file materi, terus nanti teman-teman bisa clone ini. Terus nanti
aku nggak mau ini sampai di sini aja gitu. Setelah teman-teman terus teman-teman what's next gitu, kayak setelah dapat materi dari aku nggak ada action selanjutnya gitu. Nah, aku pengen teman-teman call to action selanjutnya, teman-teman komit nih apa yang teman-teman pelajarin dari yang kita sama-sama sharing hari ini gitu. Nah, jadi teman-teman boleh keep taking notes, important point yang aku sharing gitu, atau teman-teman mungkin merasa relate dengan poin itu, teman-teman boleh komit, boleh catat itu, kemudian teman-teman push deh ke sharing ke sosial media teman-teman. Jadi kenapa gini? Karena aku selalu berpikir karena adanya aku di sini atau sampainya aku di titik point sekarang ya karena ada orang-orang yang sharing sebelumnya gitu. Jadi kita nggak pernah bisa sampai di poin tertentu kalau kita nggak belajar dari resource tertentu kan. Dan masalahnya sekarang adalah nggak semua kita tuh selalu terkendalakan sesuatu kan, bisa jadi entah itu bahasa Inggris atau mungkin lain sebagainya, dan IT itu semua documentationnya dalam bahasa Inggris, dan di awal-awal jujur aku sendiri personal aku nggak jago banget bahasa Inggris, bahkan sampai sekarang pun aku masih belajar. Tapi dengan adanya beberapa orang yang nulis blog IT dalam bahasa Indonesia dan buat catatan dalam bahasa Indonesia, itu membantu aku banget gitu untuk solving problem aku, kemudian memahami fundamental dari bahasa pemrograman yang aku pelajarin, ataupun hal IT yang lainnya yang aku pelajarin setelah mereka translate ke bahasa Indonesia. Aku kayak thanks God ada kalian gitu, kayak gitu. Nah, jadi buat teman-teman setelah teman-teman join ke satu session atau ke sharing tertentu, ya feel free aja buat sharing itu ke teman-teman yang lain. Kita nggak tahu kan dari mana orang itu bakal mulai belajar. Siapa tahu ide mereka untuk belajar IT itu mulai dari postingan kalian gitu. Jadi feel free buat posting, buat teman-teman yang mau posting nanti posan terbaiknya aku kasih reward. Jadi feel free aja buat mention aku di IG aku atau di TikTok aku. Gak mungkin di YouTube sih, YouTube nggak bisa mention. Jadi ya IG atau TikTok aku silahkan kalau mau mention mention aku nanti buat yang komikan terbaik aku kasih reward. Nanti itu diumumin dari BitHub ya Bang, boleh ya? Nanti Siap, oke. Dari BitHub yang nge-announce ya Pak. Oke, siap. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu soal GitHub Rules atau sudah cukup dipahami? Nggak usah ribet-ribet, nggak usah di feed, di story aja. Kalau di feed nanti ribet. Jadi di story aja. Teman-teman buat catatan gitu tentang apa yang teman-teman dapat hari ini. Nggak wajib, tapi balik lagi ke teman-teman tadi yang seperti aku bilang, seenggaknya kalau kita dapat suatu ilmu itu, kita harus berbagi lagi ke yang selanjutnya. Biar apa? Biar kebermanfaatannya berlanjut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau cukup? Lanjut dulu. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Masih malu-malu nih kayaknya suaranya ya. Oke. Ya, masih malu-malu nih Chen. Jadi kalau ada pertanyaan nanti raise hand aja teman-teman ya. Di tengah perjalanan juga nggak masalah nih. Jangan malu-malu dong. Jangan malu-malu. Ya, santai. Bluetooth mode. Bisa dimulai aja dulu kali Chen ya. Seperti yang mungkin aku sebelum ada teman-teman juga yang baru kenal aku gitu, jadi aku perkenalkan diri dulu nih. Sebelum aku bahas juga lebih lanjut tips and trick, siapa sih lu bisa cerita tips and trick, seberapa jauh sih karir lu gitu, kayak seberapa jauh sih perjalanan tech journey lu gitu. Sebenarnya aku juga nggak jauh-jauh banget sih, aku belajar aku backgroundnya itu dulu dari SMA, jadi lulusan tahun 2018. Jadi aku ke Jakarta itu umur 19 tahun. Itu aku beneran yang nothing tulus. Tau gak sih yang datang nothing tulus gitu, kayak jujur aku milih jurusan IT itu cuman karena aku lihat tuh list di Institut Teknologi PLN itu kan listnya semuanya teknik sipil, teknik elektro, teknik yang lain gitu kan. Apa ya yang kerjanya dalam ruangan ya? Waktu itu aku mikirnya kayak gitu.
oh ada satu nih teknik informatika, terus aku jadi akhirnya ngambil aku di teknik informatika. Jadi nggak yang ada-ada banget gitu loh, kayak kan beberapa teman-teman aku SMA itu SMK itu udah ada kayak wah mereka masuk itu udah kayak programming gitu loh, kayak oke siapa yang tahu jawaban ini dapat poin plus gitu kan gitu. Wah mereka tuh nggak lagi yang logikanya yang diceritakan tapi langsung ngoding literally mereka maju ngoding menyelesaikan problemnya kayak udah dapat tepuk tangan. Terus aku yang dari IPA ini kayak gue salah jurusan gitu ya, kayak apa gue balik lagi aja ke kampung gitu kan, kayak salah jurusan nih gue gitu. Terus SMA dulu sempat berpikiran juga kayak gue benci banget matematika, gue gak mau ketemu matematika gitu kan. Nggak taunya gue masuk IT gitu kan, yang mana itu bersahabat sekali dengan matematika. Nah jadi ya itulah kisah 2018 itu mulainya kayak gitu. Jadi nggak ada basic kayak yang teman-teman tanyain, kayak kalau ada basic coding ya dari masuk ya, kayak udah ngabet banget gitu belajarnya. Nggak juga, karena di seperjalanan itu gue juga milihnya kayak gitu prosesnya, dan ya ini what it is lah itulah akhirnya. Nah akhirnya gue kuliahin, tapi gue menjalani kuliah itu kalau kata ibu bilang gini, menjalankan takdir dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun gue ngerasa gue salah jurusan, gue kayak ketinggalan dari teman-teman gue yang lain, tapi gue nggak mau stuck itu doang. Jadi kayak kalau gue udah tahu nih gue kurang gitu kan, ya udah gue harus put effort 2 sampai 3 kali dibanding teman-teman gue yang startnya tuh udah di depan gue, kayak gue start di sini dia start di sini. Kalau gue jalan juga ya nggak mungkin sama dapat finishnya kan. Nah ya ini berpelan. Dan di tahun 2018 juga gue bangun channel YouTube gue. Jadi sebelum kalian temuin aku di IG dan TikTok itu sebenarnya aku udah bangun konten itu di YouTube. Dan di YouTube itu aku awalnya cuma kayak sharing tugas kuliah gitu loh, apa ada project di kampus. Ya udah aku belajar lagi, tapi belajarnya nggak aku belajar sendiri gitu, nggak, aku videoin pakai HP, sumpah aku pakai HP Android aku videoin pakai ini apa namanya, aduh ada lampu yang gini loh, tau gak sih yang buat kalau misalnya jaga ronda malam gitu, itu aku pakai lighting itu, terus tak recordin, tak dokumentasiin. Tapi kenapa itu perlu dilakuin, karena sebenarnya aku nggak terlalu bagus ya, memori aku tuh nggak long term memory gitu loh kepala aku ini, jadi kayak aku butuh hal yang bisa aku dokumentasiin jadi permanen. Jadi waktu kapan ujian, kan aku ingat nih hari ini aku diajarin, aku langsung ulangin lagi tuh, aku videoin, aku ulangin, aku share di YouTube. Terus nanti kapan ujian, aku tonton lagi video yang aku sendiri yang ngejelasin. Jadi aku tonton lagi sembari aku bacain komen-komen, itu aku bacain komen-komen, oh kak itu salah konsepnya, atau aku dapet komenan, oh nggak gitu tahu ininya gitu, kayak atau codingan kamu ada yang salah atau gimana. Nah itu aku bacain, dari situ aku juga belajar lagi, aku ulik-ulik lagi dari situ. Jadi proses trial and error aku kayak gitu waktu itu yang aku laluin ya. Jadi buat apa? Buat aku belajar 2 kali lipat. Dan biasanya juga waktu dulu aku kayak kalau ujian itu aku sebelum ujian, 2 minggu sebelum ujian itu aku udah belajar duluan. Nanti 1 minggu sebelum ujian kita bikin grup discussion belajar gitu sama teman-teman kampus. Di situ aku sharing apa yang udah aku pelajarin, mereka sharing apa yang mereka pelajarin, baru hari ujian ya ujian gitu. Terus move lah 2018 ya, itulah kisah-kisah aku sebagai maba IT gitu kan. Jadi nggak seindah yang tertampil di konten itu udah hasilnya doang, tapi in the prosesnya nggak semulus itu juga sih, maksudnya ya tapi kan aku nggak mungkin menceritakan proses aku waktu itu kan, kecuali nanti mungkin kalau udah tayang semua mungkin aku bakal ceritain, cuma aku nggak terlalu banyak punya dokumentasinya sih dari result itu ya gitu. Tapi mungkin nanti aku pikirin lagi lah, buat karena teman-teman banyak yang nanya kayak seolah-olah gampang banget gitu kuliah di IT. Aku nggak mau teman-teman apa ya terpatahkan oleh ekspektasi itu, padahal nggak segitunya gitu, tetap harus put effort dan konsisten juga di dalamnya gitu. Terus move 2019 itu waktu mulai apa ya kayak merasa ya gue udah belajar sendiri nih dengan sekuat tenaga gue, tapi kok gue masih di situ aja ya gitu ya, kayak ya udah akhirnya aku coba buat apa ya yang bisa. Nah aku di awal-awal kuliah tuh nggak belajar coding asli, coding itu ya sekadar coding, maksudnya cuman coding C++, coding
ya C++ doang ya, tahun pertama itu C++ doang. Dan aku ngerasa kayak, kok bisa ya kalau dengan C++ jadi app yang kayak gitu kan, tuh kok bertanya ya kayak, oh ternyata app itu nggak dibikin kayak gitu. Waktu itu ngobrol-ngobrol sama Bang Fajri juga tuh kayak, Bang, apa sih kok bisa bikin ini? Terus Bang Fajri kayak bilang, lu milih dulu mau web atau mobile atau apa gitu. Nah gitu, aku dulu dibilang-bilangin gitu. Terus ya udah Bang Fajri ngajakin tuh, gabung aja yuk compiler, dia bilang gitu. Akhirnya gue masuk compiler, belajar di compiler, terus tahun 2019 juga jadi fasilitator. Jadi kayak gue udah belajar di tahun sebelumnya, gue jadi fasilitator di tahun selanjutnya buat adik-adik. Nah, karena masih merasa kurang juga, gue akhirnya join di Aslab. Kenapa? Karena waktu itu gue ngerasa kayak, ya itu karena gue nggak punya motivasi ngoding, terus um, apa ya di sepengetahuan gue waktu itu yang anak-anak yang ngoding-ngoding itu adanya di lab gitu. Jadi ya gue mau nggak mau pokoknya gue harus masuk circle mereka gitu. Waktu itu gue mikirnya gitu. Terus ya udah akhirnya daftarlah ke software arsitektur quality and laboratory, itu semester 3 daftar. Itu kali pertama gue nggak tidur karena ngerjain project lab ini gitu. Jadi kan waktu tes labnya tuh harus bikin web aplikasi lah gitu. Nah itu CRUD aplikasinya tuh, nggak tidur tuh gara-gara itu. Terus ya udah masuk, lulus. Nah dari situlah kebangun habit apa ya, karena nggak enak ya kayak orang di dalamnya itu pada ngerti gitu, pada punya apa ya, killing skillnya gitu, kayak oh kalau si A oh dia itu web, kalau si B dia itu Android, kalau si C itu juga UX kayak gitu. Nah sedangkan gue kalau gue apa gitu, kayak gue akhirnya bertanya diri sendiri, gue apa ya gitu ya. Ya udah akhirnya, tapi ya udah gue cobain satu-satu tuh. Makanya gue dari UI UX dulu waktu itu, gue coba UI UX. Tapi nggak ada mentor waktu itu, masih cari kelas-kelas yang free. Habis itu belajar website juga lewat Pak Sandika. Jadi 2019 ke 2020 itu transisinya itu gue bertanya-tanya, gue tuh apa, mungkin teman-teman rasain juga itu gitu. Sampai tapi jadi ini masih berlanjut ya, jadi YouTube itu berlanjut sampai gue 2020 itu ditawarin jadi content creator IT di IT Education di Bukan Anak IT. Nah itu gue ngisi, mungkin kalau teman-teman tahu Minfocen itu aku orangnya. Jadi dulu aku pernah ngisi content creator di situ juga, ngajarin tapi basic coding sih, kayak yang dasar-dasar pemrograman, kemudian juga belajar soal flowchart, yang aku udah paham lah kayak gitu. Aku di situ sembari aku masih belajar web, belajar apa ya, UI UX yang kayak gitu, aku masih belajar. Nah, turning point-nya itu ada di 2021. Nah, 2021 itu aku ngambil apa ya, big step. Wah, aku bisa bilang itu big step aku sih, akhirnya aku nemuin karir pet aku. Jadi 2021 itu ada teman aku satu cowok. Nah, jadi memang panteran itu. Panteran bahasa Indonesia bukan ya? Ya kayak banteran belajar gitu. Pasti kan kalian punya partner belajar kan. Jadi partner belajar banget nih yang cowok ini nih. Nah, dia tuh kayak bilang ke aku, ayo join Bangkit, dia bilang. Bangkit itu aku angkatan kedua Bangkit. Teman-teman ada yang tahu Bangkit nggak? Atau kalau belum aku kasih tahu dulu nih Bangkit. Tapi kayaknya kalau dari IT rata-rata udah tahu Bangkit sih. Ada yang tahu Bangkit Academy guys? Oh, senyum banget nggak tidur kan ya? Belum kak. Oh belum, oke. Jadi Bangkit Academy itu programnya Google yang kerjasama sama Traveloka, Tokopedia, Gojek, Tokopedia, Traveloka. Satu lagi apa ya? Decoding, sama Decoding. Nah, mereka kasih kita beasiswa atau kayak pertukaran. Kamu bisa nggak kuliah 1 semester di kampus, kamu fokus belajar satu learning path. Nah, waktu itu angkatan pertama Bangkit. Sekarang Bangkit itu masuk ke kampus Merdeka. Nah, dulu tuh waktu di aku tuh Bangkit tuh belum masuk kampus Merdeka. Jadi Bangkit itu masuk kampus Merdeka kayak pas udah seperempat jalannya itu loh, baru ada dia registrasi kampus Merdekanya. Jadi pas masuk tuh ya beneran Bangkit, tapi mereka nawarin konversi SKS. Akhirnya teman aku nawarin, ayo masuk Bangkit, dia bilang gitu. Bangkit apa? Aku bilang Bangkit ini loh tempat kayak bootcamp, dia bilang gitu kan. Kalau bootcamp kan kita paham kan. Tapi kita nggak kuliah di kampus 1 semester, dia bilang, kita ditukar SKS-nya, dia bilang gitu. Terus kalau gue nggak lulus di situ,
gue ulang satu semester dong, gue bilangin gitu kan. Ya iya, dia bilang gitu kan. Oh enggak lah, kagak mau, gue bilang gitu kan. Gila-gila aja, gue bilang kan. Kayak maksudnya, gue udah capek banget nih bangun IPK gue segitu di kampus, terus dan pembelajaran gue di kampus yang udah stable, gue bilang kayak gue udah tahu uh, temponya. Terus tiba-tiba dia mau datang dengan bangkit-bangkit ini kan, kayak ini serius lu, gue bilang. Terus dia bilang ya udah, akhirnya aku tuh masih nggak mau, sampai akhirnya dia ngechat aku nungguin aku tes. Tes bang gitu, cepet aku tungguin tes, dia bilang. Terus aku ditungguin tes, terus dia janji gini kayak pokoknya gue pastiin lu lulus, dia bilang. Maksudnya kayak dia bakal nemenin aku dalam proses belajarnya gitu loh, nggak bakal kayak kalau aku nggak bisa dia ngelepas aku tuh, enggak gitu. Nah gue kayak ya udahlah, akhirnya yakin, gue daftar. Nah di situ beneran mati-matian. Tapi silahkan kalau yang menurut kalian gue lebay menyampaikannya, tapi kalian boleh tanya alumni bangkit yang lainnya seberapanya menguras tenaga masa bangkit itu. Gue beneran yang 6 bulan itu nolep cuy, kayak beneran kerjaan gue di bangkit doang, terus belajar mobile dari kita tuh di bangkit tuh dipaksa jadi expert dalam waktu 6 bulan. Jadi kayak belajar dari nol ya, dari nol banget nih, dari kayak apa itu mobile gitu kan, apa itu teknologi internet kayak gitu, sampai lu dikasih kesempatan buat tes kayak dapat certified Google Android gitu, certified Android. Nah sampai situ kayak, tapi waktunya cuma 6 bulan, mau nggak mau lu harus ngepres diri lu, maksa diri lu buat apa ya, kayak keluar dari zona nyaman lu belajar gitu. Ya udah, akhirnya belajar ya. Tapi gratefulnya orang-orang di dalam situ tuh punya growth mindset semua, jadi nggak ada yang mentang-mentang gue dari kampus UI apa gue kampus ITB UGM ya urusan lu, nggak, mereka kayak orang sama-sama orang yang masih putih, orang-orang yang masih haus akan ilmu, terus tidak segan untuk berbagi juga. Jadi akhirnya sama-sama belajar, kalau ada yang ketinggalan ditanyain, udah sampai mana, aplikasinya udah dikumpul belum, ini udah deadline, gitu, saling bantu. Situlah gue belajar, akhirnya gue lulus, alhamdulillah juga sebagai distinction gitu kan, top 10%-nya lulusannya gitu, setelah effort yang gue laluin. Dan alhamdulillah di tahun itu juga gue dapet award di bootcamp UI UX Binaran Academy yang kerja sama Narasi TV. Karena waktu itu gue penasaran, app yang gue bikin di Bangkit itu UI UX-nya jelek banget gitu. Jadi akhirnya gue kayak nyarilah beasiswa yang bisa ngasih gue bootcamp UI UX. Dapatlah gue di Binaran Academy itu. Dan bootcamp gue 4 bulan. Sembari bootcamp gitu, gue juga waktu itu jadi IoT student worker. Nah ini, jadi gue tuh orangnya generalis, enggak juga yang selalu belajar soal IT. Jadi teman-teman juga harus bangun skill, soft skillnya gitu, kayak kemampuan public speaking, kemudian kemampuan kerjasama dalam tim dan lain sebagainya. Nah itulah gue bangun di organisasi ini, sekaligus kerja dapat uang gitu. Jadi membangun organisasi iya, kemudian juga kerja iya gitu kan. Jadi sekalian lah ikut full package. Nah, di tahun itu juga gue ditawarin jadi basic coding teacher sama dosen gitu di salah satu SD di Citra Sajara. Jadi gue ngajar basic coding gitu buat anak-anak SD bikin game. Tapi jangan dibayangin codingnya kayak kita, mereka codingnya pakai Scratch, kayak puzzle gitu. Tapi sama, logikanya sama, mirip-mirip sama kita juga, if else dan sebagainya mereka belajar. Terus tahun itu juga gue magang Android developer BPKP. Sekalian nanya ya, gimana caranya gitu kan, gitu semua diikutin gitu kan. Ya karena waktu itu pandemi, kan gak 2021 itu pandemi teman-teman. Jadi yang Android developer itu remote kerjanya. Nah yang lainnya itu remote. Jadi Bangkit itu awal tahun. Nah itu fokus gue gak ada ngapa-ngapain, karena memang gak bisa ngapa-ngapain juga selain gue ngerjain Bangkit. Terus 6 bulan, setelah bulan ke-6 ke bawah sampai bulan 12 itu barulah gue ngerjain yang sisanya. Nah itu yang remote gue kerjain remote, yang onsite itu cuma ada student worker itu. Nah yang sisanya tuh gue kerjain remote. Nah basic coding itu ngajarnya di weekend. Jadi ya udah gue maksa diri gue buat gue bisa apa, terus gue bisa berimpact di mana gitu, dan apa progres gue dibandingkan dengan diri gue sebelumnya, kayak gitu doang sih. Jadi gue nggak, di tahun 2021 tuh gue udah nggak lagi nge-compare tech journey gue dengan tech journey orang lain gitu. Gak mau, capek banget rasanya kalau dibandingin ini. Terus 2022 setelah gue cobain, ini kan rata-rata internal community ya,
Nah, gue tuh dikasih saran sama siapa ya waktu itu ya, pokoknya ada salah satu mentor gue, mentor UX gue deh kayaknya ngomong, dia bilang gini kayak, IT itu nggak cukup sekadar IPK lu doang dan nggak cukup sekadar lu punya skill doang, lu harus punya jejaring. Jadi bukan ini ya, bukan maksudnya orang dalam terus kita tes langsung masuk, enggak juga gitu, tapi lu harus punya jejaring memang kayak biar lu tahu di sana lagi ada pembukaan apa, atau misalnya oh kita lagi butuh orang nih, terus orang itu keinget lu, itu jejaring namanya. Jadi membangun jejaring dengan caranya gue join external community. Nah waktu itu kebetulan di kampus gue ada salah satu adik kelas gue, dia daftar Google Developer Student Club, dia lulus sebagai lead, gue diajaklah jadi technical lead-nya. Nah, situ kita bangun event, nyelenggarain event, terus sharing-sharing. Kemarin Bang Fajri juga sempat jadi pematerinya gitu, dan lain sebagainya. Nah, situ gue dari GDSC inilah gue punya relasi ke teman-teman di Google Developer Student Club yang lainnya. Jadi waktu itu, jadi di tahun 2022 itu di akhir tahun apa awal 2023 ya, gue lupa, itu gue diundang jadi speaker di acara Women Trackmaker. Nah itu gara-gara gue punya relasi di situ, gitu doang sebenarnya. Kayak bukan karena gue hebat-hebat banget, enggak juga, karena punya relasi aja. Orang itu keinget kita, jadi oh iya dia mobile, bisa kali ya ngisi acara gitu, kayak gitu. Jadi nggak harus lu GG banget saat baru lu bisa dikenal orang. Jadi penting banget juga relasi buat teman-teman yang mau membangun karir di tech industry gitu. Gue sempat jadi BD juga di salah satu startup, apa ya, dia lebih ke software solution gitu sih. Tapi gue di sana sebagai BD, ngodingnya ya dikit-dikit doang query gitu. Di Gmart juga pernah nyobain jadi digital marketing untuk Clubfood. Terus gue sore ini 2002 ya, 2022 tuh gue jadi Android developer juga di Haleura Power. Jadi dari 2021 ke 2022 gue jadi Android developer di Haleura Power dan juga gue jadi QA di pergi-pergi. Jadi Android developer di Haleura Power itu gue onsite, QA di pergi-pergi itu gue remote. Jadi ya udah gue kerjain dua-duanya tuh sembari gue belajar kan. Tapi walaupun gue coba-coba semua gitu, itu tuh sebenarnya satu connected gitu loh guys. Kayak hal yang nggak berjauhan banget, kayak nggak tiba-tiba gue Android gue nyoba web, nggak gitu. Kan kalau Android tuh kita juga ada testing kan, mock testing gitu. Jadi gue punya pengalaman di situ, terus gue apply QA, gue lulus. Jadi kayak nggak yang meloncat-loncat banget gitu, nggak. Semuanya berhubungan kan, di mobile itu ada UI UX, di mobile itu juga punya kita punya testing kan. Jadi ya yang gue cobain itu hal yang masih sebenarnya ada benang merahnya gitu. Terus 2023 gue sama teman-teman gue kepikiran kayak kalau sayang banget ya kita udah sama-sama punya skill masing-masing nih, istilahnya udah punya killing skillnya, tapi kita nggak bangun sesuatu gitu. Kita dulu sering ngejokiin, mungkin teman-teman tahu, kita kuliah tuh kerjaan kita kayak kalau ada yang nggak ngerti itu kita bikin tim ya, nih joki web gitu kayak gitu. Tapi ini nggak bagus sih, jangan ditiru ya. Akhirnya kita ya udahlah, kita decide daripada kecil-kecilan gitu, ya udah beneran kita open Pushicode nama tim kita Pushicode. Kita juga ngejual solution software lah ya buat teman-teman yang mau bikin web, aplikasi ataupun UX ataupun mau dibikinin BRD dalam sistemnya, itu kita bisa bikinin. Terus yang tadinya cuma jadi basic coding teacher, sekarang aku udah sama teman-teman di situ udah mulai bergeser, kita bangun bimbingin. Karena bimbingin itu ya memang kita pengen gimana kita play dengan teknologi, tapi kita juga smart dengan teknologi gitu. Jadi kita bangun bimbingin buat apa ya, mengedukasi teman-teman sedari SD di SD ke SMP, kita buka target marketnya gitu. Terus pernah jadi CEO Active Mandarin juga, bantuin bikin website mereka, tapi sekarang udah nggak lagi karena sekarang udah fokus di bimbingin sama Pushicode aja. Dan ya itu tadi, sekarang aku lagi OJT di PLN Icon Plus gitu, sebagai sama si IT juga, tapi sekarang di bagian operation. Nah, sekarang pertanyaan aku nih, siapa programmer pertama di dunia? Ada yang tahu? Yang tahu dapat hadiah deh dari aku. Ada yang tahu nggak? On mic. Cewek Etika, tapi nggak tahu namanya. Oh, cewek, bener. Tapi harus tahu namanya dong kan? Ada referensi ya. Ada referensi. Siapa tuh pertama Kak? Tolong dong, aku nggak bisa lihat. Ada Lovelace ya.
Itu Ya, siapa itu dulu? siapa? Sebut nama dong, kenalan Namanya dong, siapa? kenalan dari kampus mana? Kenalan dulu. Siapa tadi? Siapa? Angkat tangan, kenalan. Dari kampus mana? Ini yang udah Oh. resen kan? Apa, Kak? Si Bella tadi ada yang resen tuh, Bella Astuti. Resen. Oh, tadi ada yang jawab sih. Siapa ya tadi? Takutnya Bella dia. Siapa? Pokoknya yang pertama deh, aku nggak tahu nih. Ayo, siapa? Ya. Nama saya Bella Astuti, Bella. dari Halo, Fakultas Bella. Bangka Belitung. Heeh. Iya, lanjut Bella. Jawabannya ada Loveles. Oke. Ya, dalam place ya. Ya. Atau pernah dengar sebelumnya atau ini kali pertama? Pernah dengar. Oke. Oke. Nice. Nanti dicatat ya, Bang. Oke, Bella Astuti Ya, aku ya. lupa. Oke, siap. Ya. Ya, bener ya jawabannya Eda Lovelace. Jadi Eda Lovelace ini sebenarnya tuh dia tuh awalnya tuh nggak langsung ngoding. Jadi dia tuh banyak transisi dia belajar. Aku sempat bikin apa namanya video tentang dia. Jadi aku bikin narasi tentang jalan hidupnya Eda Lovelace. Nanti teman-teman bisa tonton aja, masih ada di YouTube-nya Lukan Anak IT. Terus aku bikin buat platform mereka. Jadi dia tuh sebenarnya awalnya ilmuwan sih, jadi lebih ke kayak dia belajar matematik dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dia tuh ketemu gurunya, jadi ada gurunya yang ngajarin dia apa ya, kayak oh gini loh logika bermatematika dan lain sebagainya. Akhirnya dia lah pencetus, dia menemukan algoritma yang tidak ditemukan oleh si gurunya ini. Nah makanya programmer pertama tuh dia, bukan gurunya gitu, karena yang menemukan itu si Ada Lovelace ini. Nanti teman-teman kalau mau baca biografi tentang beliau, boleh langsung aja tonton di video aku atau boleh baca-baca di blog-blog yang lain, itu juga banyak. Ini keren banget sih menurut aku ya. Jadi ya ini mungkin lah ya yang di pandangan teman-teman ya. Oh ini programmer pertama di dunia gitu kan. Misain nih ternyata cewek gitu kan. Jadi coding itu sulit dipahamin, rasanya kayak memahamin perasaan doi. Ini yang pada cowok-cowok setuju? Atau enggak, sebenarnya coding mudah sih. Atau gimana? Sulit nggak? Sulit menurut kalian coding sulit nggak sih? Gimana? Ada yang udah pernah coba? Feris belum? tuh Jan. Ada si Feris. Halo Fer. Gimana Fer? Coba. Feris Gimana, sebagai pria nih. Yang lain aja lah. Istriku lagi deketin soalnya. Bahaya. Oke. Oh, cari siap. aman ya, cari aman. Oke. Oke. Yang lain yang aman. Yang lain dong, yang aman. para Ada pria. Para pria dong. Sulit, Kak. Sulit. Ini cewek yang ngomong ya. Oke. Cewek sendiri nih. Sulit. Sulit ya. Soalnya harus Ya. menuliskan kode-kode. Oh, Oke. iya. Yang lain gimana? Ada yang bilang mudah nggak? Coba, ada yang bilang mudah nggak? Kalau ada sih nggak apa-apa, sebenarnya itu kan perspektif ya. Nggak ada yang salah juga sih. Iya, jadi tuh banyak banget memes gini karena udah tahu yang ternyata yang bikin programmer pertama di dunia cewek, pantasan aja kayak sulit dipahami gitu kan. Tapi nggak gitu sih sebenarnya, karena pada faktanya sebenarnya jumlah teman-teman perempuan di tech industry itu jauh lebih sedikit dibanding teman-teman laki-laki. Dan jumlah teman-teman perempuan yang naik ke jenjang selanjutnya di tech industry itu, bahkan di Amerika itu cuma 11% teman-teman perempuan yang naik ke level jenjang selanjutnya ya. Maksudnya kayak manager, supervisor di IT atau dan lain sebagainya, VP IT itu dikit banget, cuma 11% dari total yang sudah sedikit tadi gitu. Nah jadi itu yang sangat menurut aku sedih ada bacanya gitu. Kemudian banyak faktor sih, kayak ya karena ada yang pernah sudah menikah dan lain sebagainya, kemudian akhirnya nggak lagi, karena kan tech industry lumayan ya pressure-nya, kalau kita terjun di situ pressure-nya lumayan banget, bukan lumayan terus dan lain sebagainya. Akhirnya teman-teman nggak sampai di situ, padahal menurut aku opportunity buat teman-teman perempuan berada di situ tuh sangat ada banget gitu. Cuman kita terpatahkan stigma bahwa teman-teman perempuan itu selalu berjalan di atas perasaannya, tidak di atas logikanya gitu. Padahal nggak gitu, toh programmer pertama di dunia juga perempuan kan. Jadi itu aja sih, sangat disayangkan aja sih menurut aku. Dan tahu nggak teman-teman, kalau Indonesia tuh sekarang tuh lagi krisis talent digital, bahkan sampai 2030 nanti aku baca kemarin. Nah itu kita padahal butuh banget talent digital, tapi kita krisis.
Tapi kalau teman-teman baca lagi beberapa research-nya, lulusan IT itu banyak karena lulusan IT itu udah jadi jurusan nomor 2 terfavorit setelah kedokteran. Nah, jadi mungkin aku pengen tahu POV teman-teman dulu, kenapa sih kita krisis talent digital? Itu teman-teman boleh isi di sini aja. Aku kirimin linknya. Nanti kita lihat sama-sama buat yang malu-malu ngomong nih. Aku kasih tempat berbicara lewat sini. Apa rewardnya Kak? Rewardnya nanti dikasih tahu. Tapi ya seadanya, cuma cukup lah buat kenang-kenang. Nih, teman-teman boleh komenti ini yang aku kirim di kolom chat. Nanti kita lihat sama-sama. Kenapa sih Indonesia itu kekurangan talent IT? Nah, ini teman-teman boleh join komentinya. Ini kan nanti join komenti sini. Teman-teman isi aja pandangan teman-teman kenapa Indonesia itu kekurangan talent IT gitu. Aku tunggu ya, ini waiting for the response ini. Boleh. Tenang, ini nama teman-teman nggak bakal muncul kok. Mau nulis apapun kayak, iya kak, ini nggak itu, gitu ya, itu nggak apa-apa. Tulis aja, nanti kita sama-sama lihat apa ya, sudut pandang teman-teman. Oh ini aku nggak keganti ya? Ya, udah, ulang lagi. Minus aja. Nih. Ini udah ada satu. Ya udah paham ya berarti. Iya masuk komen itu terus isi aja ya tinggal. Baru satu respon dari 29 yang hadir hari ini teman-teman. Banyak lulusan IT tapi dikit yang bisa jadi IT technical. Rendahnya minat belajar Kak. Oke. Kurangnya pendidikan dan pelatihan serta soft skill. Oke. Terus ada lagi? Perubahan ke bentuk digital dari industri. Oh ya kaget mungkin ya kayak tiba-tiba kita Indonesia digitalisasi padahal talentnya belum siap gitu kan. Terus kurang percaya diri dengan skill yang dimiliki atau takut bersaing. Bisa bener kayak kena impostor syndrome gitu, kayaknya gue nggak bisa deh ngoding gitu kan. Impostor syndrome itu namanya. Terus karena hanya sedikit lulusan IT yang tertarik untuk terjun ke dunia IT, ada pun lulusan IT di Indonesia tidak memenuhi standar yang ada. Iya sih. Tapi tuh malah kebalik ya, bahkan ada teman-teman aku yang non IT tuh, mereka sekarang kerja di tech industry, non IT, mereka dari background non IT tuh switch karir karena tahu IT punya peluang segitunya gitu. Perubahan perilaku. Emang gimana perubahan perilakunya? Jangan ganteng dong. Nanti aku salah tafsir nih. Kurangnya SDM dan pengembangan dalam akselerasi pengetahuan, dan karir adaptasi, ya benar-benar. Lebih ke pelatihan ya berarti. Ini karena banyak orang kuliah untuk mendapat gelar besar kayak ada tugas pemrograman malah Udah jangan gitu dong, gue merasa bersalah nih yang pernah ngejukin. Ya. Supaya ini melakukan dosa tapi jangan diulangi lagi, karena kerja bagus teman-teman. Dan tidak meningkatkan hard skill di luar, hanya berpaku di mata kuliah aja. Oke. Ada lagi? 11 respon aja ini? Atau masih ngetik? Ada yang masih ngetik? Udah? 11 respon aja. Oke, mungkin nanti kita balik lagi. Banyak yang menganggap IT hanya bisa dipelajari dari kampus dan tidak mau mencari sumber ilmu dari tempat lain. Hingga ketika lulus merasa tertinggal karena tidak menyerap ilmu dari tempat lain. Bener banget. Ini yang disampaikan teman aku waktu skripsian. Terus dia bilang, gue nyesel banget dulu gue nggak explore IT dari semester dulu. Dia bilang, gue nyesel banget, gue cuma berkutik di kampus gitu. Gue waktu itu gue tahu gue nggak boleh berkutik di kampus karena Bang Fajri bilang waktu beliau udah kerja, kata Bang Fajri bilang gini, Dek, pokoknya dunia kerja tuh segininya ilmu yang kita dapat di kampus, kata dia. Bahkan nggak segininya, dia bilang. Aku pikir, terus gimana mau kerja kalau kita segininya aja nggak dapet gitu kan. Jadi akhirnya aku realize bahwa kita harus belajar di luar ya Bang. Benar. Itu Bang Fajri inget banget tuh waktu ketemu nongkrong lagi. Iya benar. Bilang gitu. Padahal aku belum kerja, jadi aku tuh nggak kebayang gitu loh. Aku kira cukup dengan bekal yang aku punya. Ternyata nggak banget ya Bang. Tapi memang nggak banget sih kalau teman-teman ikutin kurikulum. Karena istilahnya tuh kayak apa ya, teknologi update setiap berapa bulan sekali gitu kan. Iya. Sedangkan kurikulum update berapa tahun sekali gitu kan. Benar. Jadi ya
sulit banget kalau buat berpatok pada kurikulum aja gitu. Kurangnya finansial, oke benar nggak semua bisa. Tapi ini bukan jadi apa ya? Menurut aku bukan obstacle yang teman-teman nggak bisa solve problemnya gitu. Karena sekarang, kalau teman-teman buka website Pasan Liga itu, itu cuma-cuma itu ngasih ilmu beneran yang udah dilepas aja ilmunya gitu. Jadi kayak banyak banget yang sebenarnya udah gratis. Terus kayak lebih nggak mungkin gue dapet ini, lebih ke overthinking. Banyak yang menganggap IT bisa dipelajari dari kampus dan tidak mau mencari sendiri dari tempat lain ketika lulus masa ketinggalan. Oke, mungkin ini ya udah kurang lebih sama teman-teman masalah soal ya insecurity yang ada di dalam diri kita. Kemudian juga dengan apa ya, kesiapan kita sendiri dalam menyiapkan hard skill dan soft skill terjun di industri IT. Aku balik lagi ke slide-nya ya. Aku nggak usah slide-nya boleh nggak? Aku nggak bisa lihat teman-teman soalnya. Gini aja kali ya. Apa? Nggak bisa lihat soalnya. Oke. Nah, kita balik ke ini. Pertanyaan yang paling teman-teman tanyakan dari kemarin aku di spam pertanyaan ini, terus aku kayak jawab di satu komen, tapi di komen lain muncul lagi itu kayak ya udahlah akhirnya kita coba A, B, C, mulai dari A, B, atau C gitu, nggak usah. Jadi mulai aja dari sekarang, mulai dari apa? Mulai dari konsep, ini kelihatan, ganti nggak sih slide-nya tadi nggak ganti ya? Oke. Enggak, Chan. Halo, Chan. Entire screen ya harusnya ya. Ini. Enggak muncul, Chan. Ya, ini. Nah, ya, yang pertama modal wajib kuliah buat anak IT itu ya start from now, teman-teman. Jangan kebanyakan mikir buat gue mulai dari A, B, atau C, nggak gitu. Jadi teman-teman mulai aja, mulai dari apa? Mulainya dari konsep basic coding. Apa aja sih konsep basic coding, Kak? Pertama ada algoritma pemrograman. Teman-teman harus paham dulu itu. Kedua, teman-teman harus paham juga logika matematika. Karena kepake mau apapun codingan yang bakal teman-teman bikin, logika matematika itu bakal tetap kepake. Terus bahasa Inggris, mau nggak mau teman-teman harus paksa diri teman-teman buat belajar bahasa Inggris. Karena semua dokumentasi resmi itu berbahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman tetap ngandalin resource yang ada dari teman-teman Indonesia yang udah nge-translatein, itu minim banget teman-teman bisa apa ya, bisa teman-teman baca tuh kayak kalau ada banyak tuh di web Google itu kayak cuma 3 atau 2 doang yang berbahasa Indonesia, sisanya benar-benar berbahasa Inggris.